Bagaimana kalau mau makan tutup auratnya? Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, pakai tangan kanan. Sunnahnya ambil garam dulu kan? Itu sunnah. Apa tuh manfaatnya garam? Itu bisa menolak daripada bermacam-macam penyakit yang ada pada tubuh kita. Pantesan Nabi Muhammad gak pernah sakit. Jadi ada racun-racun yang ada pada tubuh kita. Itu bisa jadi penangkalnya adalah garam sebelum makan. Lalu diiringi dengan bismillah. Kalau sunnahnya setiap menikmati alhamdulillah. Tidak boleh pakai tangan kiri, hadirin. Karena setan itu makan minumnya pakai tangan kiri. Jangan tasyabbuh, enggak boleh kita ngikutin kebiasaan setan. Haram hukumnya kalau makan dengan tangan kiri. Kalau kepepet kotor gimana? Dibantu Pak, ditopang dengan ditopang. Kan kotor nih. Ya, ditopang. Jadi jangan sampai langsung ini ditopang. Niatkan ya Allah sebelah saya kanan, ditopang dengan kanan. Darurat sekali. Ya, tapi selama kita mampu tangan kanan. Supaya berkah. Dengan tadi menutup aurat. Dan dalam kitab Safinatun Najat itu, Safinatun Najat, jangan kalau kita makan dalam kondisi punya jinabat. Punya hadas besar, makruh. Jadi punya jinabat, punya hadas besar kita makan. Kan di situ kita doa Allah barik lana. Makruh, kurang bagus. Ya, terus menunda-nunda ya mandi enggak bagus. Jadi dipercepat kalau memang memungkinkan. Ya, bercepat-cepat. Itu lebih afdal. Baik jamaah rahimakumullah. Jadi salawat itu berlaku dunia akhirat. Sampai nanti di saat sakaratul maut Allah bimbing dia, diberikan kemampuan. Di alam barzakh diamankan oleh Allah. Ada seorang wanita begitu cintanya kepada Nabi Muhammad, terus banyak berselawat kepada Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Singkat cerita, seorang ibu tadi meninggal dunia. Habis meninggal dimakamkan itu ke kuburan. Lalu jamaah rahimakumullah sudah beberapa hari anaknya bermimpi bahwa bundanya itu diberikan tempat yang istimewa di alam barzakh. Indah tempatnya. Lalu anak tadi menanyakan kepada ibunya, "Bunda, kenapa bunda ditempatkan yang begitu istimewa seperti ini?" Maka kata bundanya, "Aku pun tidak tahu wahai anakku. Sampai saat ini aku belum ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Padahal sebelahku banyak orang yang meninggal dunia didatengin malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir selalu melalui aku. Lalu ditanya apa amalan wahai bunda? Aku memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW." Ya rahimakumullah, itu udah luar biasa sholawat itu udah. Aman di alam barzakh ini. Berarti ada syafaat di sana dari Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah kata Nabi, orang yang bersolawat kepadaku akan sampai solawat itu kepadaku. Dan kembali lagi kebaikan sebagaimana umatnya mendoakan kebaikan untukku, aku pun kembali kebaikan itu untuk umat yang selalu mendoakan kebaikan. Makanya hidupnya selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, kata ulama jangan kurang dari 300. Jangan kurang dari 300 salawat. Sallallahu Muhammad. Salawat Jibril aja. Salawat, ya. Yang afdal salawat itu salawat dalam salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawat yang paling bagus itu. Bahkan ulama menganjurkan jamaah rahimakumullah kalau kita ziarah kubur, berikan ucapan salam. Assalamualaikum ya ahli kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Terus lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Silakan baca itu salat. Ketika berziarah ya ke makam-makam para wali. Karena sama mereka para wali juga hidup hadir. Para orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu hidup hakikatnya di alam barzakh. Makanya bisa membuka pintu rezeki bagi orang-orang yang masih hidup.
Kita lihat Pak, makamnya para wali, wali songo. Dari mulai Sultan Hasanuddin, ya. Terus lagi jamaah rahimakumullah, Syekh Mansur. Ya, kalau kita ke Garut, ke Tasik, terus ke Cirebon, Sunan Gunung Jati, sampai ke Kudus, sampai ke Jawa Timur, itu makam selalu dipenuhi oleh peziarah dan membuka pintu rezeki bagi orang yang ada di sekeliling makamnya wali Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka hidup. Wali itu hidup. Wali itu kan artinya kekasih Allah. Dan ternyata ini mohon maaf kalau kita lihat sejarah ya, merdekanya negeri kita ini para wali, para ulama, para habaib, zuriatnya Nabi Muhammad. Iya, makanya ini kita nih, negeri kita masih aman, gak seperti negeri-negeri yang lain karena banyak zuriatnya Nabi Muhammad. Makanya wajib kita muliain para habaib, wajib Pak. Ada keterangan, barang siapa yang dihadiri rumahnya oleh zuriatnya Nabi Muhammad, maka rumah itu didoai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya paling senang Pak kalau didatengin Habib. Ya, ada dari Sete itu ada sahabat saya Habib Zaki. Silaturahim, ngobrol masalah. Masyaallah, iman sejuk enak. Jangan pernah mencela zuriatnya Nabi Muhammad. Itu sama menyakiti Nabi Muhammad. Termasuk orang yang mencintai zuriatnya Nabi Muhammad. Para alim ulama, orang-orang baik, orang-orang saleh. Dan akhir zaman kata Nabi Muhammad, bakal ada itu suatu tempat, dimanapun tempat itu. Kalau ada 3 amalan ini akan dicabut berkahnya oleh Allah. Yang pertama adalah banyak orang-orang yang uqul walidain, nyakitin orang tua. Ya, orang tua disakitin Pak. Dia nggak sadar, nggak paham, nggak tahu dari mana asal dia hidup, ada hadir di alam dunia. Kalau bukan dari ayah bunda kita, ayah bunda kita yang membesarkan kita, yang berdoa buat kita biar kita sempurna lahir, biar kita subhanallah jadi orang yang sukses. Biarin ayah bunda kita Masya Allah siang malam nyari rezeki buat kita, membesarkan kita. Kita sudah seperti ini, sudah berhasil, lalu lupa kepada ayah bunda. Bagaimana gak dicabut berkahnya oleh Allah? Jangan pernah kita mimpi rajin tahajud, rajin sholat berjamaah, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, kalau nyakitin ayah bunda kita, demi Allah sayang ibadahnya, ditolak sama Allah. Iya, ditolak Pak. Termasuk ziarah. Orang ziarah kemana-mana, tapi kuburan orang tua kita nggak diziarahin, salah juga. Salah. Jadi ya rahimakumullah, maka pertama orang yang diambil berkahnya oleh Allah adalah uqul walidain. Yang kedua adalah aklul haram, makan barang yang diharamkan oleh Allah. Sekondisi sulit apapun Pak, pertahankan, qanaahkan hidup kita ini. Jangan pernah mengambil haknya orang lain, zalim kepada orang lain, mengambil haknya orang lain, menipu orang lain. Tidak. Cukup apa yang dikasih sama Allah, asal kita ridho, tenang jiwa kita. Ya buat apa kita ngambil gitu kan haknya orang lain? Bakal ditinggal juga Pak, nggak dimakan. Biarin ibaratnya rumah kita sederhana, nggak bisa kita merenovasi rumah kita. Padahal kita ada kesempatan, kita mampu gitu kan untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Ada kesempatan, tapi kita takut sama Allah. Ya rahimakumullah. Maka kita udah natural aja deh, alami aja kita hidup nih. Apa yang Allah kasih, Allahumma ini asalkan nafsan mutmainah. Ya Allah, aku minta kepadamu punya jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ika. Berikan kemampuan ya Allah agar beriman terus sampai aku menghadapmu ya Allah. Wa tardha biqada'ika, aku ridho apa yang kau tetapkan dalam hidup ini ya Allah. Wa taqna'u bi'adha'ik, aku terima apa yang kau kasih ya Allah. Udah jalani nikmati hidup ini hadirin. Enggak usah lihat ke atas, ya kan, ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Kita ceritanya ya kita, orang ceritanya ya orang. Hidup ini sebenarnya kan sawang sinawang kalau kata orang Jawa. Hanya cuman melihat. Orang lihat si fulan ke orang yang si fulan itu kayaknya enaknya.
enak, belum tentu enak. Karena yang ngerasain enak atau tidak, senang apa tidak itu kita, Pak. Tingkatan orang itu memang betul. Ada orang melihat kita senang dan kita yang merasakan senang. Yang kedua, ada orang yang melihat orang itu ya tidak senang padahal senang. Ada orang yang melihat dia senang padahal tidak senang. Yang parah sesungguhnya dilihat nggak senang dan kenyataannya nggak senang. Nah, kita yang pertama dilihat oleh orang senang dan kita yang merasakan alhamdulillah senang. Kembali adalah pada berkah tadi. Minta ridho dari orang tua kita berkah. Kalau orang tua kita sudah nggak ada, kirimin doa terus. Banyakin baca Quran niat buat orang tua kita, istighfar buat orang tua kita, sholawat buat orang tua kita, sedekah buat orang tua kita. Apapun kita libatkan ya Allah, kebaikan saya buat orang tua kita ya Allah, itu otomatis Pak. Apa yang kita lakukan kebaikan ini sama ngalir kebaikannya. Karena kata Nabi waladun sholih, anak yang soleh itu yang terus ngalir pahalanya. Lalu yang ketiga ini hadirin mohon maaf, orang yang diputuskan berkahnya oleh Allah, jauh daripada berkahnya Allah adalah ba'idun 'anil ulama. Enggak mau dekat sama ulama, ngejauhin ulama, enggak mau ngaji, enggak mau nanya tentang bab ilmu, merasa diri sudah cukup dengan ilmunya. Padahal subhanallah, kalau kita semakin kita dekat dengan orang yang punya ilmu, lalu kita ngaji dengan orang yang punya ilmu, ternyata banyak keterangan-keterangan yang belum kita tahu. Makanya saya juga hadirin, saya niatkan sampai saya wafat, saya masih tolak, masih nyari ilmu, masih haus dengan ilmu. Ya, karena semakin kita demen nama ilmu, nanti dibuka ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah sudah berkehendak memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah akan berikan faqihu fid din, pemahaman atas agama. Dapat ilmu, amalin ilmunya, sampaikan ilmunya ke orang lain. Dan minta supaya ilmunya barokah, ilmunya manfaat. Udah isau saja. Karena tidak sedikit mohon maaf orang punya ilmu tapi nggak mau ngamal. Nah kita nih walaupun mohon maaf lemah dalam ilmu, tapi kalau diamalkan ilmunya nanti ditambahkan pemahamannya sama Allah. Dan ilmu yang paling afdalul ilm atau ilmul hal, seutama-utamanya ilmu adalah ilmu yang dipraktekkan. Jamaah rahimakumullah. Jadi bulan ini adalah bulan sholawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat ke Rasulullah. Lalu di bulan ini kita ingetin sama istri kita, anak-anak kita yang belum bayar qadha puasa. Tahun lalu ada utang nih, sebelum selesai Sya'ban wajib dibayar dulu. Jadi jangan sampai masuk Ramadan punya utang. Wajib dibayar, nanti setelah Ramadan lagi wajib dibayar. Dan gak bisa dibayar fidyah kalau sehat. Tapi kalau memang sakit, orang tua darurat, boleh tidak puasa dengan membayar fidyah saja. Tapi orang yang sehat ya lalu punya utang nggak mau dibayar ya, padahal yang namanya puasa Ramadan itu beda dengan puasa yang lain, beda. Jadi jamaah rahimakumullah, segera ingatkan ya bagi akhwat ummahat yang masih punya utang di bulan Sya'ban, bayar utang saum. Yang selanjutnya di bulan Sya'ban ini, kalau kita orang Jawa kita kenal bulan ruah. Kirim arwah atau ziarah di bulan ini. Kalau ada rezeki jamaah rahimakumullah, kalau kita memang alhamdulillah orang tuanya masih ada kesempatan, ada rezeki, kunjungi sebelum Ramadan. Minta ridho dari orang tua kita, minta berkah dari orang tua kita. Pokoknya mah ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau pengen sukses hidup ini, kuncinya ada pada ayah bunda kita. Allah bisawab, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah Isa, yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Mungkin ini taklim saya yang tawakuf ya, yang terakhir. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan Ramadan dan ketemu ba'da Ramadan, kita senantiasa terus thalabul ilmi ta'lim wa ta'lum, insyaallah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mohon lahir batin, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.